Oke, saya mulai ya. Hari ini kita bahas tentang routing dinamis ya. Yang kita praktekkan sekitar berapa ya? 2-3 minggu yang lalu itu adalah routing statis ya, di mana kalau routing statis itu Anda sebagai network administrator itu perlu mengetahui kondisi topologinya secara utuh ya. Jadi seperti apa kondisi topologinya perlu diketahui, nanti Anda konfigurasi secara manual konfigurasinya ya. Kalau mau melakukan routing ya dikonfigurasi secara manual. Terus nanti kalau ada perubahan ya di suatu network atau suatu router ya, yang lain perlu disesuaikan juga secara manual ya. Jadi makanya dikatakan tidak cocok kalau skalanya besar ya, hanya cocok untuk skala kecil penerapan routing statis itu ya. Paling enggak kemarin Anda di praktikum sudah paham ya secara konsep bagaimana implementasinya bagaimana. Nah, salah satunya kemarin kan ada yang namanya tabel routing ya, tabel routing. Itu semacam kalau kita itu kayak map ya. Jadi bisa menggambarkan juga itu topologinya nanti ya di routing dinamis itu juga nanti ada protokol yang membuat tabel itu ya, membuat tabel itu sendiri di luar tabel routing yang sudah ada ya, topologinya seperti apa, ada gambarannya. Nah kalau kita kayak kita ada umumnya itu kayak map, jadi mau kemana nanti akan kita tahu ya pilihan jalurnya mana ya, yang terbaik yang mana kayak gitu. Nah sedangkan kalau di dinamis nanti bedanya adalah dilakukan oleh routernya. Dilakukan oleh routernya. Jadi pemilihan jalur yang terbaik misalkan ya, misalkan dari titik A, titik B ya, itu dilakukan oleh routernya. Jadi yang mikir routernya. Maka di dinamis itu mungkin lebih cocok atau cocok kalau di kondisi realnya yang memang skopnya lebih besar ya. Skopnya lebih besar. Mungkin kalau yang statis kemarin misalkan intranet gitu ya, intranet di sekolah misalkan atau di kampus atau di institusi masih bisa lah ya, masih memungkinkan ya. Atau mungkin kalau di institusi, intinya institusi yang skopnya kecil, tapi kalau skopnya sudah besar ya nggak cocok ya kalau menggunakan, apalagi dengan WAN ya, kalau connect ke luar ya nggak cocok kalau mengimplementasikan yang statis. Nah, pengertiannya apa ya? Kita lanjut ke pengertiannya routing dinamis di sini. Ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing tabel pada router. Atau cara yang digunakan untuk melepaskan kewajiban mengisi entry-entry forwarding table secara manual. Jadi bedanya itu nanti ya, kita di dinamis itu adalah mengenalkan jaringan yang terhubung dengan routernya. Kemudian nanti bagaimana dengan yang lain, dengan router tetangganya, nanti router tetangganya yang lain ya. Nah, itu nanti diupdate ya. Jadi routernya melakukan update informasi dari tetangganya. Dia informasi yang tidak dipunyai oleh dia nanti update dari tetangganya. Maksudnya tabel routing tetangganya ya. Nanti begitu seterusnya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti agar tercapai sebuah kondisi semua router punya pengetahuan atau tabel routingnya itu sama, kondisi tabel routingnya itu sama. Itu nanti istilahnya konvergen ya, konvergen. Jadi nanti protokol routing ya mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Tujuannya sama ya di routing dinamis ini ya, agar ya bisa terhubung, agar bisa kalau mau dijalin komunikasi bisa ya. Terus bedanya di dinamis update-update-nya
yang mikir atau yang melakukan nanti routernya lewat protokol routing yang diimplementasikan ya. Jadi nanti ya biar tahu ya routernya bisa biar tahu keadaan jaringan seperti apa, kondisi terakhirnya seperti apa ya. Terus kalau misalkan terjadi komunikasi itu routernya bisa meneruskan datanya ke tujuannya yang benar gitu. Nah, misalkan ini ada contoh ya, ini topologi yang lebih kompleks ya dibanding yang biasa kita tampilkan ya. Jadi misalkan ada beberapa router ya, ada beberapa router di sini ya. Ada banyak router mungkin ya di sini. Nah, router ini saling terhubung ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ada cloud ini ya. Ini mungkin seperti jaringan internalnya ya. Saling terhubung antara satu router ke router yang lain ya. Misalkan sebagai contoh ya, misalkan dari jaringan ini, GAN ini, mau ke SANET. Ya, di sini kan banyak jalurnya ya, banyak pilihan routernya. Nah, itu nanti pemilihan jalurnya akan dilakukan oleh routernya melalui routing protokol yang diimplementasikan. Nanti ada dua garis besar ya, ada dua garis besar jenis protokol routing ya, yaitu yang distance vector sama yang satu lagi link state. Prinsipnya berbeda nanti, prinsipnya cara kerjanya berbeda dalam menentukan itu. Misalkan ada tadi ya kembali ke GAN sama SANET ini, dia ada beberapa pilihan, misalkan dari GAN ini langsung lurus ya, misalkan langsung lurus ke SANET bisa, atau mungkin melewati sini dulu ya, terus misalkan ke atas ya, terus turun ke sini ya, ke sini baru ke sini ya. Misalkan lagi saya bedakan warnanya ya. Dari sini ke atas juga, ke sini, terus turun ya, baru ke sini. Ada merah, ada orange, misalkan warna yang lain lagi hijau misalkan. Misalkan dari sini ya, langsung menuju ke sini ya, baru turun ya, baru ke sini ya. Misalkan juga apalagi ya, warna yang lain lagi ungu, kan dari sini turun ya, turun ke bawah, terus ke sini baru ke SANET. Nah, banyak pilihan yang mungkin terjadi. Nah, itu nanti alternatif ini menentukannya bagaimana? Menentukannya ya nanti router protokolnya yang mikir ya. Apapun itu yang diimplementasikan. Misalkan kayak yang prinsipnya distance vector, berarti dia akan mencari hop count yang minimal. Jadi dalam berpindah dari GAN ya, dari jaringan GAN ini ke SANET, mana perpindahan jaringannya yang minimal kayak gitu. Atau mungkin kalau pakai yang link state ya, yang OSPF contohnya itu nanti dia menghitung metrik ya, yang dihitung banyak, mungkin bandwidth-nya, mungkin apa itu throughput-nya, mungkin round trip time-nya, mungkin round trip cost-nya kayak gitu. Nah, banyak faktor itu nanti yang mempengaruhi path-nya atau jalurnya ya. Nah, jadi di situ routing dinamis artinya fungsinya ya berbagi informasi antar router secara dinamis.
Secara dinamis itu bagaimana ya? Oh, akan fleksibel. Nanti misalkan kayak yang menggunakan RIP itu ada waktu tertentu dia mengupdate. Pada sekian waktu tertentu nanti dia mengupdate informasi dari tetangganya. Ya. Terus berbagi terus kalau ada perubahan ya diperbarui tabel routingnya. Nah, kayak gitu. Kalau di statis kemarin Anda kan nambahkan manual ya satu-satu. Dan semua harus dilakukan di semua sisi routernya ya. Kalau ada satu yang kurang misalkan ya yang seharusnya itu dilakukan ya mungkin belum sempurna ya. Topologinya atau tabel routingnya di semua router belum konvergen. Ya, maka perlu diupdate secara manual. Sedangkan kalau di routing dinamis ini nanti ya dia akan saling berbagi informasi dengan router-router tetangganya. Kalau ada perubahan topologi ya, misalkan ada gini misalkan ya. Ya, misalkan contoh di bawah ini ya. Nah, ini ada router 1 2 3, ada router 4 ya. Misalkan saat ini kondisinya sudah semua terupdate. Router 1 informasinya sama dengan router 2, dengan router 3, router 4. Ternyata suatu saat yang jalur antara router 2 sama 4 di sini putus. Nah, berarti kan otomatis tabel routingnya ada yang berubah nih di 2 sama 4. Nah, dia nanti akan mengupdate. Nah, keduanya yang mengupdate, ketiga, keempat ya, semuanya akan saling mengupdate. Nanti sampai update-nya itu diterima juga sama router 3 sama router 1 gitu. Ya. Terus buat apa tabel routing ya? Tetap untuk tujuannya mencari jalur terbaik ya, mencari jalur terbaik ke tujuan. Jadi tujuannya ya dari routing dinamis itu menemukan remote network ya, mempertahankan informasi routing yang up to date tadi, lagi-lagi ya berkaitan dengan fungsi tadi ya, berbagi informasi, terus kemudian kalau ada update dilakukan secara dinamis ya, satu informasi akan saling share ya, akan saling share routernya satu dengan yang lain ya, terus nanti memilih jalur terbaik juga ya ke jaringan tujuan ya. Terus tadi misalkan kayak contoh saya sebelumnya, jika atau kemampuan untuk menemukan jalur baru yang terbaik jika jalur saat ini tidak lagi tersedia ya. Tadi misalkan dari router 1 ya mau ke 4, jalur terbaiknya tadi ya. Saat sini ini ya. Ini router 1, router 2, router 4. Nah, ternyata putus. Tadi putus. Yang antara router 2 sama 4 putus. Nah, maka dia akan mengupdate tadi sambil nanti juga mencari jalur terbaiknya. Misalkan yang sebelumnya router 1 ke 4 itu lewat router 2, terus ke router 4, maka akan mencari alternatif yang berikutnya. Kan bisa lewat sini ya. Router 2, router 3, router 4. Ya. Atau bisa juga router 1, router 4. Nah, itu dicari yang terbaik. Mungkin aja kalau secara topologi R1, R2, R4 itu langsung. Tapi mungkin kalau dihitung secara metriknya ternyata lebih baik yang R1, R2, R3, R4. Nah, itu memungkinkan gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan, silahkan. Sebelum ke jenis-jenisnya. Monggo. Kalau ada yang ditanyakan, ada chat. Andika, oke. Oke. Ada atau belum? Belum ya? Halo? Belum ada? Belum, Pak, mungkin. Oke, siap. Saya lanjut dulu ya. Kemudian tentang jenis-jenisnya, ya jenis-jenisnya. Ada 2 ya. Yang secara umum yang populer itu ada interior sama eksterior.
Nah, interior sama eksterior itu biasanya berkaitan dengan apa? Biasanya berkaitan dengan nanti AS number ya, atau autonomous system ya, AS number biasanya. Nah, jadi di jaringan ya, yang secara luas itu nanti dia punya AS number yang biasanya yang satu grup gitu ya, satu grup atau yang AS number-nya sama atau AS number-nya berdekatan, ya itu bisa mengimplementasikan routing yang interior. Tapi kalau misalkan yang sudah berbeda, misalkan WAN ya, beda negara, misalkan beda region, bisa beda regional itu biasanya pakai yang eksterior, BGP, Border Gateway Protocol ya. Jenisnya ini ya, yang di sini. Kalau interior itu ada RIP ya, ada OSPF ya, nanti ada GRP ya. Kalau yang eksterior itu BGP biasanya. Nah, nanti tiap routing protokol ini menggunakan ini metrik yang berbeda-beda ya. Jadi tergantung algoritma yang dia implementasikan apa, nah itu nanti metriknya beda-beda. Misal ya, RIP nanti kita atau Anda yang praktekkan di pertemuan kali ini nanti pakai yang RIP ya, yang prinsipnya distance vector ya. Dia akan menggunakan hop count ya. Berapa banyak hop count itu apa? Perpindahan ya, perpindahan jaringan yang dilewati untuk mencapai tujuan ya. Jadi dia menghitung berapa banyak jaringan yang dilewati dari A ke B misalkan ya. Tadi misalkan nggak di sini ya, router 1 ke router 4 ya. Jaringannya router 2, router 4 sudah putus. Nah, ini kalau kita lihat hop count-nya, router 1 yang hitam ya. Yang hitam yang pertama yang atas dari router 1. Gambar aja ya. Gambarnya sore-orean. Untuk memberi gambaran Anda ya. Nah, ini tadi router 1 ya. R1 di bawah ya. Nah, di sini R2 ya. Terus R1 R3 R3 ya. Terus saya tambahi R4 di sini. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan pada posisi awal ya, posisi awal itu base route-nya itu router 1 ke router 4 misalkan melalui router 1, router 2, kemudian router 4 misalkan ya. Terus ini putus. Nah, ini putus, maka ada beberapa pilihan alternatif. Misalkan yang pertama sini ya. Router 1, kedua, ketiga, keempat ya. Yang kedua misalkan router 1, 3, router 4. Nah, ya ini pilihan yang pertama router 1, pilihan yang kedua router 1, router 3 ya. Terus yang pertama tadi router 1, router 2, router 3, router 4 ya. Nah, ini router 4 ya. Nah, maka kalau ini sudah nggak bisa digunakan ya, dia akan mencari jalur yang lain ya. Misalkan alternatif 1 ini ya.
Alternatif 1, ini alternatif 2. Ya. Nah, nanti tinggal mana? Tinggal protokol routing mana yang diimplementasikan. Misalkan yang prinsipnya hop count ya, yang distance vector yang hop count. Setiap perpindahan satu router itu, perpindahan jaringan itu dihitung satu hop count. Yang atas ya ini berapa hop count, ini kan terhubung langsung ya. Ini terhubung langsung berarti 0 hop count-nya. Nah, dari router 2 ke 3 1 ya. Router 3 ke 4 2 hop count. Sedangkan kalau router 1, router 2, 2, 3 ini 0 ya. Dan router 3, router 4 ini 1 hop count. Nah, jadi kalau prinsip RIP ya yang dipakai ini yang alternatif 2. Tapi kalau prinsip yang lain, misalkan menghitung yang OSPF, misalkan menghitung metrik banyak yang dihitung, misalkan bandwidth, throughput-nya dan sebagainya, ya dimungkinkan yang lain, ya mungkin yang satu malah jadi yang base route-nya. Nah, kira-kira kayak gitu, tergantung protokol yang diimplementasikan atau yang dipakai nanti. Nah, kayak gitu ya. Itu nanti dia saat mencari base route-nya, ya. Oke, tadi ada beberapa jenis tadi ya, ini RIP, ya, kemudian ada BGP ya, BGP, Border Gateway Protocol, ini tergantung policy yang diatur oleh administratornya, tergantung pengaturannya. Ya. Terus kemudian kalau OSPF, ini kepanjangannya Open Shortest Path First, itu meminimalkan delay, memaksimalkan throughput. Nah, Open Shortest Path First, ya. Nah itu shortest path, mana path terpendek ya, dari A ke titik B misalkan, mana path terpendeknya itu nanti akan dipilih oleh dia, gitu. Nah ini ya, dynamic routing itu dasarnya apa? Algoritma routingnya. Ya. Terus pada saat semua router dalam jaringan itu punya pengetahuan yang sama, itu disebut konvergen tadi yang sudah saya sampaikannya. Jadi artinya apa kalau konvergen itu ya semua router wis punya informasi yang sama ya, informasi yang sama. Informasi yang sama itu artinya bukan selalu podoplek ya, podoplek di router A, informasi yang di A di copy di B ya. Tidak selalu persis ya, misalkan ada 10 tabel routing ya yang B 10, tapi dia melihat topologinya juga ya. Nah, gambarnya kayak gini ya. Ini saya ada gambaran lagi ya. Misalkan ada 2 buah router terhubung ya. Nah, di sini router 1 atau router A ya, router B ya, terhubung ke jaringan 10.10.0 sama 10.10.20 sama 10.10.30. Nah, kondisi awal router A ya, kalau kita lihat kayak gini, DAC-nya dia yang connected langsung ya, itu adalah jaringan 10.10.10 ya, yang ini sama 10.10.20. Nah, tabel routingnya yang awal ini ya, di A ini. Yang B punya tabel routing 10.10.20 yang connect langsung ya sama 30. Nah, di sini yang A itu punya informasi 10.10.10 sama 10.10.20, tapi belum punya yang ini ya, yang 30. Sedangkan B punya informasi 10.10.20 sama 10.10.30, tapi belum punya informasi yang di sini 10.10.10. Nah, nanti di dynamic routing maka apa akan yang dilakukan ya? Kalau manual kemarin perbandingannya ya tentunya Anda kalau Anda sebagai router A ya menambahkan routingnya ya ke 10.10.30 ya, ditambahkan manual di sini. Kalau Anda B, Anda mengkonfigurasi router B, maka Anda akan melakukan routing yang 10.10.10 ya, nanti nambah. Nah, tapi kalau di dinamis ya dia melihat
mana informasi yang belum dia punyai, ya. Nah, misalkan di sini terus nanti exchange, ya. 10 ya. 20, A sudah punya 10, 20 ya. Terus B sudah punya 20, 10. Nah, ini ada satu yang nggak punya. A itu nggak punya 30 ya. Terus B itu nggak punya 10 ya. Nah, maka nanti yang 20 sudah sama ya. Nah, 10 sudah sama. Nah, maka nanti dia akan mengupdate yang belum dipunyai tadi ya. Di sini ya. Ya. Maksud saya yang tidak sama persis itu maksudnya gini. A itu kan belum punya 30 ya. Bukan ini plug yang di copy ya. Misalkan networknya ini terus hubnya 0, terus apa interface-nya serial 0. Bukan ini di copy plug gitu enggak, tapi ya dilihat juga, dihitung juga nanti hubnya. Nah, jadi A ya tadi sudah punya 10, 20, belum punya 30, maka di sini di copy 30-nya ya, 30-nya di copy ke A ke sini ya. Cuman enggak sama persis ya. Tapi dilihat juga ya. Nah, ini kan sudah pindah jaringan ya, hop count-nya 1, maka hop count-nya update di sini. 1, terus di sini ada gateway-nya juga ya. Kalau menuju jaringan 30 itu harus melewati 10, 10, 22. Nah, ini ya tidak di copy plug ya. Ini kan kalau kita lihat B kan 30-nya itu kan terhubung langsung. Nah, enggak terhubung langsungnya copy plug itu enggak, tapi di sini juga diupdate informasi yang lain kayak gitu. Terus yang B itu tadi punya 20, 30 belum punya 10 ya. 10-nya di copy ya dari sini. Ya. Nah, di sini diupdate juga hop count-nya 1 ya, karena sudah pindah satu jaringan sama gateway-nya untuk menuju jaringan 10 kayak gitu. Nah, begitu terusnya. Ini untuk contoh kecil, kalau contoh yang besar misalkan routernya banyak, ya kira-kira gambarannya kayak gitu ya. Jadi mana informasi yang belum terupdate. Nah, itu dia yang nanti akan mengupdate dari tetangga-tetangganya. Jadi misalkan ada 10 router ya. Jalurnya kan mungkin bisa macam-macam ya, itu ya nanti dia update informasi dari tetangganya. Misalkan A, B, C ya. A, B, C, D, dan seterusnya sampai C. Nah, ada jalur yang berubah mungkin, yang di tengah-tengah antara D sama E. Nah, nanti suatu saat router A itu punya update-nya, bakal punya update-nya. Didapat dari mana ya? Dari tetangga-tetangganya. Ya misalkan D update ke C, C update ke B, B update ke A, kayak gitu. Nah, itu gambarannya ya. Kemudian ada istilah juga administrative distance ya. Itu routing information pada router ya, memiliki tingkat kepercayaan ya. Jadi ini tingkat kepercayaan trustworthiness ya, trustworthiness yang berbeda-beda. Nah, itu seperti apa nilai integer antara 0 sampai 255. Kalau 0 itu tingkat kepercayaan yang tertinggi, paling tinggi. Biasanya ini terhubung langsung indikasinya. Sedangkan kalau 55 itu tidak ada traffic yang melewati router ya, atau unknown ya. Jadi kalau nilai defaultnya kayak gini ya, connected interface yang connect langsung itu 0, static routing yang kayak Anda lakukan dulu itu 1 ya. Terus ada IGRP, ada IGRP ya. Ini Cisco ya, proprietornya Cisco ya. Cost-nya atau nilainya 90, 100 ya. Ada OSPF 110, ada RIP 120 ya, dan seterusnya ya. Untuk ada pertanyaan dulu mungkin Mbak sini. Silahkan kalau ada. Belum ada?
Belum, Pak. Belum ya, belum, masih jelas ya. Oke. Klasifikasinya sekarang di sini ada dua yang paling utama ya, distance vector sama link state. Nah, distance vector tuh seperti apa? Ada dua kata kunci di sini ya, distance sama vector. Distance itu apa? Jarak ya, jarak. Kemudian vektor itu arah ya. Jadi dia menentukan arah ya atau vektor dan jarak ya ke link-link lain dalam suatu internet network ya. Kemudian informasi didapatkan dari router tangganya. Informasi apa yang dicari nanti? Jumlah jaraknya ya, hop-hopnya, pindah jaringannya tadi yang dipakai untuk mencapai suatu jaringan tujuan itu. Tapi tetap prinsipnya ya jalur terbaik yang dicari ya, hop count-nya ya. Tapi dengan hop count, pertimbangan hop count ya. Menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak ya. Yang terbaik itu yang bagaimana kalau di distance vector? Yang paling sedikit ya. Yang paling sedikit ke network tujuan ya. Itu nanti yang dianggap sebagai rute terbaik ya. Contohnya apa? Protokolnya ini RIP, ya ada IGRP. Ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara dia mengupdate informasi dari tetangganya. Nah, dia mengirim ya, misalkan kayak RIP ini mengirim routing tabel yang lengkap ke semua interface yang aktif setiap 30 detik. Nah, jadi dia akan berbagi informasi setiap 30 detik. Atau artinya juga mungkin tetangganya ya, saling atau antara router satu dengan yang lain itu saling mengupdate informasi setiap 30 detik. Jadi kalau ada perubahan ya nanti dikirim perubahannya. 30 detik kemudian nanti bisa terupdate. Ya. Nah, tapi prinsipnya di sini dia menggunakan jumlah hop ya, sebagai cara terbaik ke sebuah network remote-nya. Nah, di sini RIP itu sendiri secara default memiliki sebuah nilai hop, jumlah hop maksimum yaitu 15 ya. Nah, ada batasannya tapi ternyata di sini RIP itu yaitu 15 hop count ya, hop 15 hop ya. Jadi misalkan dari TA ke TB maksimalnya ya berpindahnya itu 15. Kalau lebih dari itu bagaimana? Dianggap tidak terjangkau atau unreachable ya, unreachable. Nah, kayak itu juga ada kekurangan ya, ada kekurangan. Kalau skopnya tadi jaringan kecil ya, itu bisa jalan, bisa bagus. Tapi kalau skopnya jaringan atau topologinya yang lebih besar lagi, WAN misalkan ya, atau jaringan yang menggunakan banyak router, dia mungkin tidak optimal atau bahkan tadi yang seharusnya bisa dijangkau ya, karena dia ada keterbatasan dan jadinya tidak terjangkau atau unreachable gitu. 15 ya. Ada versinya RIP itu ya, versi 1 itu classful routing, menggunakan classful routing yang berarti apa? Semua alat di jaringan harus menggunakan subnet mask yang sama. Nah, dia tidak mengirimkan update dengan informasi subnet mask-nya ya. Tapi yang versi lebih baru itu disebut classless ya, classless routing. Dia menyediakan suatu yang disebut private routing ya. Jadi yang V1 tadi subnet mask-nya tidak dikirim, kalau yang V2 saat mengirimkan update itu termasuk subnet mask-nya ya. Itu yang RIP ya. Nanti kita praktek yang RIP ya. Praktek yang RIP dulu, yang jenis distance vector ya. Sedangkan ada lagi contoh yang lain itu protokolnya namanya IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, tapi di sini proprietarnya Cisco ya, jadi miliknya Cisco. Jadi kalau
mau mengimplementasikan ini ya routernya harus Cisco, atau kalau menggunakan simulasi yo pakai apa? Pakai tracer ya. Tapi kita coba yang RIP aja dulu ya nanti. Nah, di sini prinsipnya sama ya, IGRP, distance vector juga, cuma di sini hubnya lebih luas dibandingkan yang RIP ya. Kalau IGRP itu jumlah hub maksimumnya bisa sampai 255 ya. Jadi secara ini kan lebih jangkauannya lebih luas ya daripada RIP ya. Nah, ini dikatakan bisa membantu kekurangan pada ya. Tapi ini proprietarinya Cisco ya, harus bekerjanya di router keluarannya Cisco. Ada juga yang perbaikan ya dari IGRP tadi, yaitu EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ya. Di sini biasanya AS number tadi ya, AS system ya, autonomous system number tadi itu saling bisa diimplementasikan ini ya jika dia itu router-router yang contiguous ya. Berentetan ya, sebelah menyebelah kayak gitu ya. Mungkin dalam AS number yang sama atau mungkin AS number yang berdekatan ya. Di sini dia juga jumlah hop maksimumnya 255 ya. Di sini masukkan subnet mask-nya ya. Kemudian ini ada fitur juga yang lebih baik IGRP dibanding IGRP ya, misalkan mendukung IPX ya, AppleTalk ya, kemudian pencarian network tetangganya itu lebih efisien ya, kemudian komunikasi melalui reliable transport protocol ya, dan pemilihan jalur terbaiknya pakai algoritma ini, diffusing update algorithm ya, dual namanya. Itu tadi yang klasifikasi pertama yang distance vector. Untuk yang klasifikasi kedua itu adalah link state. Ya. Nah, link state itu bagaimana? Kayak tahapan-tahapan ya. Ada tahapan-tahapan nanti. Dari routing tabelnya itu ada state-state-nya, tahapan-tahapannya. Kalau di link state ini, contohnya nanti OSPF ya, router akan menciptakan 3 buah tabel yang terpisah. Ya. Jadi secara otomatis ya, kalau kita mengimplementasikan ini, nanti dia create beberapa tabel, misalkan dari tabel routingnya sendiri, kemudian tabel topologi ya, yang satu adalah state-nya, yang mencatat state-state dari networknya, ya tahapan-tahapan, ya perubahan-perubahan, gitu. Contohnya ini OSPF, ya. Nah, kalau di OSPF ini, ya nanti dia akan menghitung ya metriknya juga, ya. Di sini tadi karena ada beberapa tabel ya, misalnya salah satunya selain tabel routing adalah tabel topologi, dia nanti akan menciptakan secara bertahap ya, akan menciptakan suatu tabel topologi ya, yang benar pada internet network-nya. Kemudian dia juga mencari informasi, misalkan interface-nya, bandwidth-nya, round trip-nya, ya kayak gitu. Round trip itu apa sih ya? Misalkan dari A ke B balik lagi ke A ya, itu mungkin gambaran kasarnya ya. Nah itu bisa dihitung cost-nya ya, cost-nya mungkin waktunya juga bisa ya. Link state-nya itu ya, contoh link state-nya kalau algoritma yang digunakan untuk algoritma Dijkstra ya. Nah, nanti dia akan menerapkan prinsip itu, shortest path first ya. Membuat jalur terpendek ya. Terus sama diisi jalur-jalur terbaiknya ya. Yang dipilih nanti kira-kira yang mana ya, yang terpendek, yang terbaik kayak gitu ya. Yang terpendek mungkin cost-nya besar, mungkin tidak dipilih oleh dia ya. Tapi sedapat mungkin dia mencari yang terpendek, yang terbaik kayak gitu. Nah, itu kira-kira ya untuk teorinya.
pengantarnya untuk routing dinamis. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Sebelum lanjut ke yang perlu Anda praktekkan nanti. Ada atau belum? Halo? Ngantuk semua atau malah ketiduran semua? Belum ada ya? Belum, Pak. Oke. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nggak usah malu-malu. Terus yang nanti Anda praktekkan ya di GNS, praktekkan yang distance vector ya, pakai RIP ya. Nah, sebelum ke topologinya, nah di sini ada RIP versi 1, RIP versi 2 ya. Nah, apa bedanya? Persamaannya ini dulu ya. Sama-sama misalkan routing algoritma menggunakan algoritma Bellman-Ford, kemudian prinsipnya distance vector tadi ya. Ada batasan hop count-nya 15 tadi ya. Konvergennya slow tapi di sini dikatakan ya, konvergennya slow. Jadi untuk mencapai titik semua router punya informasi atau tabel routing yang sama itu lebih slow ya. Update-nya tiap 30 ya. Perbedaannya apa? Secara standar ya ini ya RFC ya. 1058 kalau yang versi 1 tadi classless sama classful ya, yang mengirim subnet sama tidak ya. Terus kayak VLSAM ya. Authentication itu yang 1 belum support, yang 2 sudah support. Anda bisa lihat di sini ya, sumbernya ini. Oke, untuk prakteknya nanti di GNS praktekkan seperti ini ya, tugas individu ya ini. Ada 3 buah router, Protek 1, 2, 3 ya. 1 terhubung ke 3 ya, jadi paling tidak nanti minimal 3 interface-nya, ada setting itu ya, karena ada yang 3 ya. Sekarang di router 1 ini terhubung ke jaringan 192.168.20.0, 192.168.10.0, sama 192.168.10. Ini yang ke router 2. Router 2 terhubung ke jaringan 10 sama 20. Nanti ada mikrotik 3 itu terhubung sama 20 sama 30. Ya. Dan beri IP-nya ya masing-masing. Anda bisa lewat terminal kayak gini yang saya contohkan, atau Anda lewat Winbox ya, berarti kalau lewat Winbox berarti ya nanti tambahi switch lagi, atau di sini langsung tambahi cloud ya, agar bisa Winbox ya. Atau mungkin kalau di tengah-tengah ini tambahi switch, tambahi cloud-nya ya, agar bisa Winbox. Monggo nanti yang mana yang menurut Anda lebih mudah ya. Terus jangan lupa nanti routernya dikasih identitas. Ya ini kasih identitas nama ya. Nama underscore router 1 ya. Nanti juga ini nama underscore router 2 atau nama router 1, nama router 2. Intinya routernya jangan lupa dikasih identitas ya. Agar bisa untuk membedakan pekerjaan Anda dengan yang lain. Kalau misalkan nggak dikasih identitas bagaimana Pak ya? Nanti nilainya tidak maksimal ya, karena nggak tahu itu pekerjaan Anda sendiri atau mengedit dari pekerjaan teman. Nah, maka biar berbeda ya, usahakan identitasnya ini dirubah kayak biasanya kita praktek ya. Tersatu, terdua router kita rubah juga, kemudian baru kita implementasikan konfigurasi routingnya. Nah, ini yang contoh untuk terminal ya. Tersatu tadi kan dia connect-nya ke network 10, 20 sama 1 ya. Router 2 connect-nya ke 1 sama 2 ya. Router 3 ke 2 sama 30 ya. Jadi setelah dikonfigurasi interface-nya, konfigurasi routing-nya sama kayak statis ya. Kalau lewat Winbox ya nanti tinggal menu beda ya.
menunya dengan yang statis ya. Kalau di dinamis itu nanti tempatnya di menu routing. Ya, kalau yang statis kemarin kan di IP route ya, IP route ya. IP route menunya, tapi kalau yang dinamis itu di routing. Yang menu routing nanti pilih RIP ya. Kemudian isi ya, konfigurasi. Di sini ada interface-nya, kemudian selanjutnya ada setting network-nya, kayak gitu. Terus nanti untuk melihat statusnya Anda bisa lihat di sini, kalau Winbox ya bisa langsung dilihat ya di tampilannya, atau kalau pakai terminal bisa IP route print ya, routing RIP, route print ya, kayak perintah ini. Terus nanti satu lagi ya, routing neighbor ya, antara switch 1, switch 2, switch 3 bisa saling berkomunikasi ya. Namun jika jaringannya sibuk sehingga router tidak mengenal router tetangganya, tentu tidak akan berkomunikasi ya. Ini ditambahkan ya routing neighbor agar untuk mendefinisikan pertukaran informasinya. Nanti di router 1 tambahkan ini ya. RIP neighbor at address ya di router 2 ya, 11 sama 12. Ini kayak interface-nya ya yang terhubung ya. Terus router 3 ini. Terus nanti mengujinya bagaimana? Mengujinya ya standar aja ya, ping ya dari PC ya. PC 1 atau 2 ke PC 3 gitu. Nah, di sini ada perintah ya, kalau lupa cara menambahkan IP address di VPCS-nya, formatnya ini ya, IP address netmask gateway ya. Contohnya IP 92.168.1.24 ya. Ini gateway-nya. Terus di save ya. Terakhir ya tadi ya, pengujian lakukan ping antar PC, rubah identitas ya. Nama underscore router satunya contohnya, atau router 2 dan seterusnya. Kalau sudah, buat percobaan. Nah, terus nanti dikumpulkan di classwork-nya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan untuk latihannya? Sambil diperhatikan ini ya, untuk nilai UTS saya ngambilnya kan dari praktek routing ya. Jadi kalau Anda kemarin sudah praktek routing offline, berarti ya nilai Anda sudah ada, sudah berhasil, ataupun yang remedi ya. Remedi sudah berhasil juga, itu sudah ada nilainya. Bagi yang belum ya, atau yang ikut online ya, belum offline sama sekali misalkan, terus selama ini ikut online, maka usahakan itu diselesaikan ya, yang di routing statis ya, dibuka modulnya routing statis itu segera diselesaikan agar nilai UTS Anda tidak kosong. Dan tugas-tugasnya yang lain juga mau diperhatikan ya, agar nilai Anda tidak ada yang kosong. Nanti kalau yang kosong itu bisa merugikan Anda sendiri ya, karena nanti pembaginya nilai kan berbeda ya. Misalkan ada 5 tugas, kalau Anda hanya terisi 3, berarti kan untuk nilai tugasnya kan bisa jeblok nanti. Ya, karena pembaginya 5. Ya, prioritaskan itu juga ya bagi yang belum ya. Prioritaskan yang routing juga. Oke. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin silahkan.